أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dan kita masuk ke pembelajaran ilmu arut pada mustawa yang kedua, yaitu mengidentifikasi sebuah bahar. Dan alhamdulillah kita telah masuk ke pembelajaran yang kedua pada bahar, pembelajaran bahar, yaitu pertama bahar tawil, kemudian yang kedua adalah bahar al-madid. Sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, yaitu bahar at-tawil memiliki kaidah-kaidahnya tersendiri, kemudian kita berikan contoh. Begitu pula sekarang kita masuk ke bahar al-madid. Kemarin telah kita bahas yaitu kaidah-kaidah bahar madid, dan alhamdulillah insyaallah kita akan masuk ke identifikasi sebuah syair yang berasal dari bahar al-madid. Baik, ana sudah berikan syair dari bahar al-madid dan masih tertulis dengan bentuk aslinya, belum kita tulis dengan kitabatul arudiyah. Baik, kemudian di sini ada bentuk juz-juz dari bahar madid, yaitu fa'ilatun dan fa'ilun, kemudian at-taghyir, yaitu perubahan-perubahannya, ada al-fardiyah dan murakkabah, dan fa'ilun pada perubahannya, dan suaranya ada 6 suar dari bahar al-madid. Setiap bahar memiliki bentuk tanghim, yaitu bentuk nada atau tangga nada setiap bahar. Sebagaimana yang telah kita pelajari di mustawa yang pertama, yaitu pelajaran tanghim as-sauti. Dan pelajaran tanghim as-sauti harus dikuasai sebelum kita masuk pembelajaran mustawa yang kedua. Karena bagaimana seorang mampu naik level kecuali sebelumnya telah dia kuasai. Maka tanghim atau pembelajaran tanghim itu wajib dihafali dan dikuasai sebelum kita memasuki bahar, memasuki identifikasi sebuah bahar. Baik. Bahar madid bentuk aslinya ada sumani al-ajza. Bentuk aslinya ada sumani al-ajza, ada 8 juz. Fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun. Baik, walakin al-arab, tetapi orang Arab tidak menggunakan, la yusta'mal al-arab illa majzu'an. Orang Arab tidak menggunakan bahar madid kecuali majzu'. Apa makna majzu'? Apa yang dimaksud dengan majzu'? Yaitu dengan menghapus syatar, dengan menghapus juz yang akhir pada setiap syatar. Juz yang akhir pada setiap syatar. Fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun. Ini syatar pertama. Mana juz akhirnya? Fa'ilun. Baik, berarti di sini bentuk fa'ilun dihapus. Fa'ilun. Hudi. Menjadi fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Khalas. Baik, kemudian syatar yang kedua, fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun. Syatar yang kedua, bagian akhirnya fa'ilun dia dihudif, dihapus. Karena orang Arab tidak menggunakan bahar madid kecuali 6 ajza, kecuali 6 juz, yaitu fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Dan dinamakan bentuk seperti ini adalah al-majzu'. Apa al-majzu'? Yaitu menghapus satu juz dari setiap syatar, yang syatar pertama dan syatar yang kedua. Baik. Kemudian orang Arab hanya menggunakan 6 juz. Baik. Kalau begitu mana arut dan dorobnya? Arutnya adalah bagian akhirnya. Karena ini sudah dihapus, maka dianggap bagian akhirnya adalah juz sebelumnya. Fa'ilatun sebagai arut. Kemudian fa'ilatun syatar yang kedua sebagai ad-dar. Dan yang sebelumnya, dari syatar yang sebelumnya disebut al-hasyu, kemudian syatar yang kedua sebelumnya disebut juga al-hasyu. Baik. Kemudian kita berikan tanghim, kita berikan nada. Seandainya kita nggak tahu ini syair ini dari bentuk apa, kita cari dari nadanya dulu. Seandainya misalnya kita gunakan bahar tawil, tawilun
lahu bainal buhuri fadailu inna bishibilladhi dunasal. Nggak nyambung. Kenapa? Karena beda nadanya. Ini dari bahar madid, sementara tanggimnya dengan tanggim bahar tawil, punya nada atau punya tangga nalia tersendiri. Baik, seandainya kita gunakan bahar tanggim yang lain tidak sesuai. Kenapa? Karena di sini adalah bahar madid. Kemudian seandainya kita gunakan dengan bahar madid, limadi bisyari indi sifatu fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun la na'am la na'am la na'am la inna bisyari billadhi duna sal'in laqatilan damuhu ma yutallu. Salim. Jadi mustaqim, lancar, sesuai. Kenapa? Karena bahar yang atau syair yang kita buat terbuat dari bahar al-madid, terbuat dari bahar al-madid. Kita cari tahu dulu tanggimnya apa sesuai. Oh, ternyata kita pakai tanggim bahar madid, ternyata sesuai, maka itu bahar madid. Baru habis itu kita cari bentuk fa'ilatun, fa'ilun dan suar-suar. Tapi setelah kita temu ternyata ini dari bahar madid, kemudian kita langsung berikan kitabatul arudiyah. Inna bisy'bil ladzi, kita tulis inna nunnya tasydid, maka dikeluarkan inna nunnya dikeluarkan, yang pertama sukun. Inna bisy'bi. Nah, bisy'bi di sini karena dia alif lam syamsiyah, langsung shinnya dikeluarkan dan alifnya tidak perlu ditulis. Bi shi bish shi bi bisy'billadzi, alif tidak perlu ditulis, langsung dengan lam yang double karena lam ditasydid, billadzi duna sal'in ditulis dengan nun karena dia tanwin, sal'in. Laqatilan sama laqatilan damuhu Baik, kenapa ditulis dengan hu? Karena di sini dibaca panjang. Damuhu laqatilan damuhu ma damuhu, hu-nya dibaca panjang. Ma yutallu lamnya tasydid yutallu, kemudian dengan waw. Kenapa? Karena dia sebagai akhir. Baik, inilah kitabatul arudiyah. Kemudian setelah itu kita bisa berikan mutaharrik wa sakinnya atau rumusnya supaya kita bisa tentukan zihaf dan ilatnya, kemudian suarnya. Inna bisy'bil ladzi, inna mutaharrik, nun sakin, na mutaharrik, bi mutaharrik, shin sakin, shi mutaharrik, ain ain sakin, bi mutaharrik, lam bil sakin, ladzi mutaharrik ya sakin, du mutaharrik, waw sakin, na mutaharrik, sa mutaharrik, lam sakin, wa ain mutaharrik, wa nun sakin. Baik, laqatilan mutaharrik, ta mutaharrik, ya sakin, wala mutaharrik, wa nun sakin, wa damuhu mutaharrik, wa hu mutaharrik, wa waw damuhu sakin, wa ma mutaharrik, wa alif sakin, yutallu mutaharrik, lam sakin, wa lu mutaharrik, wa waw sakin. Baik, kemudian kita tentukan apakah dia berasal dari bahar, dari zihaf yang ilat yang mana. Baik, fa'ilatun.
Mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin. Baik, apakah sesuai mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin? Na'am. Inna bisy'bil ladzi inna bisy'i adalah fa'ilatun. Sesuai dengan bentuk aslinya, fa'ilatun, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin, salima minat taghyir, tidak kemasukan apapun, tidak kemasukan pada juz fa'ilatun. Di sini tidak kemasukan zihaf dan illat pada juz fa'ilatun, maka dia salim. Baik, kemudian fa'ilun kita tentukan mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin, salima minat taghyir, tidak kemasukan bentuk apapun. Salim. Baik, kemudian fa'ilatun mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin. Nah, salima minat taghyir, tidak kemasukan apapun, tidak kemasukan apapun. Salim berarti arud salim. Baik, kita selalu ingat bahwasanya bentuk akhir dari syatar pertama disebut dengan al-arud, kemudian bentuk akhir dari syatar kedua disebut dengan ad-dhar, dan sebelum akhir dari syatar dari syatar pertama dan syatar kedua, juz-juz yang sebelum akhirnya disebut dengan al-hasyu. Jadi bentuk dua ini adalah al-hasyu, bagian sini adalah al-arud. Baik, kemudian syatar yang kedua, fa mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin. Bentuk aslinya. Baik, kita lihat syairnya. Mutaharik sakin, aina sakin, harusnya sesuai. Baik, tapi di sini laqati tidak ada sakin di tengah di huruf yang kedua. Tidak ada sakin yang di huruf yang kedua. Baik, berarti pada fa'ilatun di sini kemasukan cacat. Kenapa? Karena bentuk aslinya adalah fa'ilatun, fa mutaharik sakin. Tetapi di sini mutaharik aina sakin. Tidak ada sakin, tidak ada sukun, berarti dia kemasukan cacat. Baik, kita cari mana cacat yang bentuknya adalah fa'ilatun. Asalah fa'ilatun, tapi huruf keduanya itu alif dihudif, dihapus. Tatahawal fa'ilatun ila fa'ilatun dengan menghapus alif atau huruf kedua. Baik, kita cari pada bentuk fa'ilatun, apakah yang al-firdiyah atau al-murakkabah, yaitu dengan menghapus huruf keduanya. Kita lihat apakah al-hadaf jadi fa'ila atau fa'ilun, berarti bukan. Baik, kemudian apakah al-khaban, ya kalau antum mau lihat istilah-istilah dari bentuk ziyaf dan ilat dari pelajaran sebelumnya. Adapun pada bentuk ini adalah langsung kita sebutkan namanya, tidak perlu menyebutkan istilah atau bentuk aslinya. Baik, al-khaban apa? Al-khaban hadfu tsani asakin, menghapus huruf yang kedua. Baik, huruf yang kedua pada fa'ilatun apa? Alif. Tadinya fa'ilatun tatahawal ila fa'ilatun dengan menghapus huruf alif, dan dia berarti kemasukan al-khaban. Baik, pada bentuk laqati dan fa'ilatun pada syatar yang kedua berarti dia kemasukan al-khaban. Al-khaban. Baik, kemudian fa'ilun mutaharik sakin, mutaharik sakin. Mutaharik sakin, aina sakin hadza? Harusnya apa? Fa'ilun mutaharik sakin, mutaharik aina sakin? La yujad. Baik, berarti pada bentuk fa'ilun kita lihat, yaitu pada zihab dan ilat pada bentuk fa'ilun, karena yang perubahannya adalah juz fa'ilun. Ini juz berikutnya dari fa'ilatun. Baik, kita lihat apakah cacatnya bentuk yang lain. Ternyata hanya ada satu. Pada at-taghyir atau perubahan pada fa'ilun hanya ada satu, itu al-khaban. Apa itu al-khaban? Hadfu tsani as-sakin, yaitu menghapus huruf yang kedua. Baik, tatahawal fa'ilun, huruf yang kedua apa? Alif. Huruf yang kedua alif, maka tatahawal fa'ilun ila fa'ilun. Berarti di sini fa'ilun
kemasukan apa? Al-khabn. Al-khabn. Baik, kita lihat aslinya. Kita lihat darbnya. Mutaharik sakin. Mutaharik, mutaharik sakin, mutaharik sakin. Baik, kita lihat aslinya. Mutaharik sakin, mutaharik, mutaharik sakin, mutaharik sakin. Naam. Salim. Tidak kemasukan bentuk apapun sesuai dengan bentuk aslinya. Fa'ilatun. Berarti salim. Salim. Baik, berarti arutnya salim dan ad-darbnya salim. Baik, sebagaimana telah kita bahas. Arud dan darbnya harus sesuai dengan suwar, harus sesuai dengan suwar. Apakah suwar pertama, suwar kedua, suwar ketiga, suwar keempat, suwar kelima dan suwar keenam. Intinya harus bentuk orang Arabnya langsung. Kalau orang Arabnya tidak menggunakan kecuali 6 suwar ini pada bahar madin, maka dia harus sesuai dengan bentuk penggunaan orang Arab, yaitu 6 suwar ini. Adapun al-hasyu dia bebas, dia boleh kemasukan bentuk apapun. Adapun al-arud dan darb, yakni akhir dari setiap syater, dia harus sesuai bentuk ini. Baik, kita lihat al-arud dan darbnya salim. Al-arud dan darbnya salim. Baik, seandainya kita lihat suwar, baik, bentuk yang kedua fa'ilun, berarti bukan kemasukan cacat. Fa'ilun bukan, harusnya fa'ilatun, kan salim. Ini bentuk syair ini salim. Fa'ilun berarti bukan, saudara. Baik, yang ketiga juga bukan. Dan seterusnya kita lihat arutnya saja udah perubahan. Salim, sedangkan di sini salim. Ya. Maka kita lihat suara yang pertama. Kita lihat fa'ilatun, salim, tidak kemasukan apapun karena sesuai dengan bentuk aslinya, fa'ilatun. Kemudian fa'ilatun, ad-darbnya fa'ilatun. Kita lihat apakah sesuai? Na'am, salim, sesuai. Baik, berarti pada syair ini dari suar yang pertama. Baik, jika kita berikan rincian, baik, berarti bentuk fa'ilatun, nah, fa'ilatun, juz fa'ilatun. Baik, fa'ilatun ini al-hasyunya maksudnya. Pada syair yang pertama dia salim. Salim. Ini al-hasyu. Kalau al-arud dan darb itu bukan pembahasan al-hasyu. Bukan pembahasan ini. Nanti dia pembahasan dari suar. Baik, fa'ilatun pada juz yang pertama dia salim, yaitu bagian sini berarti. Baik, kemudian pada syair yang kedua kita lihat dia kemasukan al-khaban. Syair yang kedua kemasukan al-khaban. Al-khaban fa'ilatun. Baik, kemudian pada juz fa'ilun yang al-hasyu, baik, dia salim. Pada syair pertama salim. Kemudian pada syair yang kedua kita lihat fa'ilun di sini ternyata kemasukan al-khaban. Al-khaban. Baik, kemudian aswar. Baik, aswar al-arudnya kemasukan, tidak kemasukan apa-apa, salim. Al-arud, aswar dari suar yang pertama. Dari suar yang pertama, yaitu al-arud sahih, al-arud salim, wad-darb salim. Baik, inilah identifikasi sebuah bahar, dan saya nasihatkan untuk teman-teman sekalian untuk memperbanyak identifikasi sebuah syair dengan bentuk seperti ini, yaitu boleh dengan menghafal juz zihaf dan ilatnya, dan tentu itu lebih memudahkan, atau boleh untuk sementara yaitu dengan bentuk seperti ini, yakni dibuat zihaf dan ilatnya di bawah seperti ringkasan. Kemudian ada syair, kita lihat bagian mana yang kemasukan zihaf dan ilat atau suar-suarnya. Boleh dengan bentuk hafalan dan boleh bentuk dengan seperti ini, dan kilahuma sahih, tapi yang afdal adalah dengan bentuk hafalan karena sebagai bentuk tata'ammaq, bentuk pendalaman materi atau pendalaman pemahaman kita terhadap ilmu arud.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.